Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe kali ini, maka marilah kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, diharapkan untuk selalu always dan always selalu, sehingga tidak pernah never ya. Jadilah yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan, silahkan di-share linknya ya, link-link kajian dari channel dakwah ini. Jadi jangan kamu download terus kamu edit sekarepmu dewe, semau-maumu sendiri, terus kamu re-upload. Jangan. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal seperti itu ya. Berikutnya juga kepada semua viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku nggak bisa sebut satu-satu. Terima kasih atas doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan untukmu, untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya hari ini Jumat Wage, tanggalnya tanggal 30 September ya, bertepatan dengan hari Jumat. Maka aku ingatkan yang merasa laki, kalau lu laki, lu harus hadir ya. Harus lu penuhi masjid-masjid yang ada di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jum'ah berjamaah. Dan jangan lupa bagi yang sudah paham nih, laksanakan keduanya karena duanya sama-sama diperintahkan. Sholat Jum'ah diperintahkan, sholat duhur juga diperintahkan. Tapi bagi yang belum paham, silahkan apa yang sudah kalian pahami dulu untuk kalian lakukan. Oke? Jadi terkhusus bagi yang sudah paham, tidak ada ceritanya sholat Jumat menggantikan sholat duhur, tidak ada. Sampai mampus dicari dalilnya, nggak ada. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Nggak ada juga dalilnya sholat Jumat itu masuk ketika waktu duhur, nggak ada. Karena semua punya waktu sendiri-sendiri. Ya, setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Ya. Di surat An-Nisa dijelaskan di 103 itu ya, sholat adalah ibadah yang telah ditentukan. Nah, jadi waktunya ditentukan. Setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Waktu apa ini sekarang masuk? Waktu Jum'ah ada sholatnya, sholat Jum'ah. Sekarang masuk apa ini? Waktu apa? Waktu duhur ada sholatnya. Silahkan ditunaikan ya. Jadi begitu. Bagi yang belum paham ya belajar ya, atau lakukan apa yang sudah Anda pahami dulu. Oke, minum dulu. Mengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan kasih tajuk yang aku tidak tahu mengapa dan karena apa dan sebab apa. Aku ingin menyuguhkan sebuah tajuk kepada kalian semua dengan tajuk kehilangan. Ya. Sebelum kita membahas tentang kehilangan, aku akan membacakan sebagai wujud apresiasiku, penghormatanku terhadap kalian semua yang telah meluangkan waktu, pikiran ya untuk menuliskan ya pesan-pesannya dalam kolom komentar. Ini yang dari mampir ngombe yang kemarin pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terbang dari Palu
Soleha kita Gus Pati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, insya Allah selalu always dalam Isra dari Palu, Islam rasional. Matur thank you, terima kasih untuk solehaku Gus Pati. Salam untuk keluarga yang ada di Palu. Berikutnya Yat Channel. Saya sering mengikuti pencerahan agama Islam dengan cara Tuan Guru yang selaku identik dan masuk akal. Oke, terima kasih atas apresiasinya untuk Yat Channel. Tolong lain waktu dituliskan dari mana engkau berada ya. Supaya kita tahu punya saudara di mana gitu. Ya memang kita sesuai dengan ikon kita adalah Isra, Islam rasional ya. Maka kita selalu mendekatkan pendekatan-pendekatan itu secara rasional ya. Jadi tidak pokoknya, tidak katanya, tidak dongeng-dongeng, tapi kita memahami Al-Quran berikut hadis nanti dengan pendekatan-pendekatan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu rasio ya. Aku udah pernah jelaskan belum? Rasio itu adalah perpaduan antara ya, kita dikasih pendengaran, penglihatan dan hati. 3 itu tersebutlah dia rasio. Begitu Gus Husnul Hadi almarhum, semoga Allah merahmatinya, mengajarkan kami dulu ya. Seperti itu yang namanya rasio. Rasio itu seperti instrumen ya. Kalau kita biasanya paling gampang menjelaskan kepada orang teknik ya. Ada tools, ada alat-alat, ada instrumen. Nah, rasio itu instrumen yang Allah berikan untuk kita. Kalau kamu tidak pakai, ya kan Allah marah dong. Kamu udah tak kasih otak, nggak dipakai gitu. Maka kita berusaha menggunakan tools yang sudah diberikan Allah itu dalam kajian kita, yaitu Islam rasional. Terima kasih untuk Yat Channel. Berikutnya untuk Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Sidamanik hadir menyimak kajiannya. Apabila benar ikan bakar, bagaimana cara tubuh rohani makan? Ini kemarin terkait kajian kita tentang ikan bakar ya. Ya itu masalahnya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Inge matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto yang ada di Sidamanik, salam untuk keluarga di sana. Nah iya, bagaimana caranya makan? Oke, kemudian kita dari Sidamanik, Palu, Sidamanik, kemudian meluncur ke Ambon. Kang Halim Rais, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Ambon, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin ya Allahumma amin. Oke, terima kasih. Matur thank you untuk Kang Halim Rais yang ada di Ambon bersama keluarga. Berikutnya sesepuh kita Bapak Ikhwan Tahmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangerang ikut ngaji ya. Sangat jadi siji katanya ngaji. Semoga Allah memberkahi dan merahmati sedulur kabeh dalam Isra. Mantul Tuan Guru, Muslim itu harus pakai akal, otak. Jangan sampai sawo dipangan ular, wong bodoh ngaku pinter. Ini kalau nggak salah lagunya Kus Plus ya, dalam album Jawanya ya. Ilailo sawo dipangan ular. Ya, iya, saya ingat tuh ini lagunya Kus Plus ini ya. Dalam lagu album Jawanya ini ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tamin ya. Lagu lama ini ya. Terus ada lagi Jopodo Nelongso, Jopodo Nelongso gitu ya. Ini ingatku satu kaset ini, dulu masih kaset dengan wong bodoh ngaku pinter. Terima kasih untuk Bapak kita Iwan Tahmim ya, semoga sehat selalu, merangkai hari-hari tua dengan penuh keindahan. Taat kepada Allah, mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Salam untuk keluarga di Tangerang ya. Semoga kita selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, berikutnya Kang Mas Irfan Akbar. Wow, ini pekerja keras kita ini ya. Kajian yang menarik Gus. Mestinya jika Yesus bertubuh rohani, maka ikan yang digoreng itu juga ikan rohani, akar klop gitu loh. Itulah yang jadi
menarik ya, kenapa aku angkat. Seharusnya itu kan diperhatikan oleh pengamat-pengamat Alkitab ya. Didiskusikan dahulu bagaimana ya. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Aku kan sudah berkali-kali bilang, ada yang metafora, ada yang harafiah, ada yang faktual, ada yang perumpamaan. Itu kita harus jeli baca kitab. Ya. Cuman kadang-kadang kalau dikasih tahu, entah nggak mau tahu, entah memang goblok juga nggak tahu. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar ya. Selamat menunaikan tugasnya. Semoga Allah selalu meridhoi dan melindungi di medan kerja Kerinci, Jambi. Oke, ini siapa nih? Disla deru-deru mesin. Ya. Pekerja tambang. Bukan tambang sih ya. Pembangunan, tapi pembangunan yang kelas berat, bendungan ya. Berikutnya dari Lae Oktavianus Huta Barat dari Kota Kembang, Bandung. Nyimak Gus, oke. Mau latih godang Tuhan munasude ya teh. Balik kalau makan daging ikan dan lain-lain itu, balik lagi ke persepsi iman kita. Jika kita tidak imani ya paling untuk pengujian berangkat dari kecurigaan, sah-sah saja kalau menurut saya. Filipus saja menanya kepada Yesus meminta ditunjukkan Bapa dan tidak dihukum. Oke, cukup panjang ya, tapi aku ucapkan terima kasih atas komentarnya ya. Pemahaman Gus menurut saya agak mirip Arianis. Oh salah. Bukan pemahaman Gus Beti yang mirip Arianis. Tetapi pemahaman Arianis lah yang mirip pemahaman Gus Beti. Oke, terima kasih Laiku yang ada di Kota Kembang, Bandung ya. Terima kasih engkau selalu memberikan tanggapan-tanggapan yang menurutku terlepas aku setuju atau tidak, tapi bagus, etikanya tertata ya. Terima kasih. Semoga sehat lalu bersama keluarga di Kota Kembang, Bandung ya. Berikutnya Kang Yohanes. Kalimantan. Kalimantan mana ini Kang Yohanes ini ya? Kalimantan Gus, bahas tentang 5 sapi merah yang di Haifa Israel seperti yang ada di surah Al-Baqarah. Apakah bersangkutan? Oke, terima kasih atas pesannya. Semoga bisa kita jadikan tajuk kajian juga ya, karena ini pernah didiskusikan lintas iman ya, tapi dulu lama sekali. Yang ini biasanya tentang warnanya yang diperdebatkan ya. Ada yang merah tua, ada yang merah bata gitu ya. Oke, terima kasih Kang Yohanes. Kita masukkan dulu ke going teori ya, ke teori antriannya. Maksudku datar antrian ya, karena kan ada hal-hal lain yang sudah mau kita bahas. Nanti kalau aku lupa diingatkan ya tentang sapi merah ini. Terima kasih, salam untuk keluarga di Kalimantan. Semoga sehat selalu ya, bahagia bersama keluarga. Tapi kurang jelas ini Kalimantannya mana? Kalimantan tuh luas kok ya. Mungkin lain kali dipertegas lah. Berikutnya Sahran Gifari, menyimak sore hari menjelang maghrib. Wah, tahu kan pekerja berat. Orang kantoran ini lembur terus sehingga ngajinya menjelang maghrib nih. Wah, ini jangan-jangan sudah jadi pimpro sekarang. Nggak apa-apa ya, jadi pimpro pun jadi apapun asalkan itu dalam garis-garis yang tidak melanggar aturan Allah, tidak masalah. Monggo silakan. Raih duniamu, raih akhiratmu. Monggo. Salam untuk Kang Mas Sahran Gipari ya. Berikutnya junior kita tetapi sangat tekun sekali dalam mengkaji ya, kajian-kajian, ikut hadir di channel diskusi ini ya. Kebersamaannya bersama kita sungguh ya mempesona lah ya, masih muda, rajin belajar. Nggak tahu nih tugas akhirnya sudah selesai belum ini skripsinya. Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Terima kasih. Kabarkan semua seluruh mahasiswa yang ada di Undip sana ya, di Semarang. Yang punya otak suruh ngaji di sini, yang teman-temanmu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Rizal Wahyu yang ada di Rembang, asalnya Rembang tapi kuliahnya di Undip ya. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison, Kalimantan Tengah, nyimak Gus. Oke, matur thank you.
Terima kasih atas 3 jempolnya. Sapari bernama. Namanya kok bagus sekali ini. Siapa ini? Saya Poneri Tirtoyu, Malang. Dari Malang aja ini ya. Hari-hari tertentu di tepi-tepi pantai selatan tolong disambangi karena sering terjadi pemurtatan. Gawat juga ini. Gini Kang Mas Sapari bernama ya. Kami tidak mungkin bisa. Kami sudah beberapa kali sih masuk ke sana ya. Tapi kan yang namanya Tirtoyu itu, Tirtoyudo ini mungkin ya. Malang itu kan luas. Pesisir pantainya itu luas. Nah, aku nggak tahu pastinya yang kamu maksudkan itu sisi yang sebelah mana. Dan hari apa ya. Dan jam-jam berapa. Tapi gini aja lah ya. Kami dari Arimatea dengan membuka hati, membuka pikiran, meluangkan waktu ya. Memang Arimatea itu expertnya di bidang-bidang seperti ini ya. Apabila memang di sana terjadi ada gerakan-gerakan pemurtatan, silahkan hubungi aku via Japri, nanti kita lanjutkan. Nanti kamu yang nge-range di sana. Kapan kami harus datang, acara apa yang harus kita lakukan bersama, nanti kita bisa diskusikan bareng untuk menjaga akidah saudara-saudara kita agar tidak lagi terperosok dalam pemurtadan. Ya, sesuatu yang sangat menyedihkan. Silakan bisa dilanjut ke WA kan ya. Tempatnya di mana, waktunya kapan, dan bagaimana kalau kita adakan kegiatan di sana. Ya. Oke. Terima kasih atas kepedulian iman saudaranya, yaitu saudara kita Sapari bernama ya. Ini untuk teman-teman di luar Malang ya. Kalau teman-teman Malang sudah pada tahu ya. Di daerah Malang pesisir pantai sana itu memang begitu ya. Ya karena 2, kalau nggak miskin ya bodoh, itu aja lagunya. Yang membawa orang murtad itu kalau nggak sudah miskin bodoh pula, itu yang repot. Kalau miskin masih lumayan otaknya, ya lumayan bisa diharapkan. Kalau bodoh otaknya tapi dia tidak miskin, jadi nggak gampang dirayu oleh supermi, ya lumayan. Yang sudah repot itu, kata kami orang Sumatera, sudah miskin bodoh pula. Itu sasaran empuk ya. Ya itulah fenomena yang ada di lapangan. Oke, untuk Kang Sapari bernama aku tunggu konfirmasinya via WA ya. Kita lanjutkan di sana. Lanjutnya bersama Nana Subiana. Assalamualaikum, alhamdulillah. Tangerang hadir Gus. Oke, terima kasih. Tangerang banyak ya, banyak viewer kita di Tangerang. Kalian bikin dong seperti katanya Pak Ikhwan Tahmim. Bikin grup BA ya. Kapan-kapan bisa ngaji bareng juga di Tangerang, kan bagus gitu ya. Berikutnya salam ya untuk keluarga di Tangerang, untuk Nana Subiana. Nggak tahu aku Mbak atau Mas, takut salah aku. Ya. Berikutnya Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir dan nyimak mampir ngombe guru di sela-sela rutinitas kesibukan, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun Kang Ari Prasetyo. Semoga bisnisnya semakin lancar, semakin berkembang, sukses dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Jadilah kaya. Tidak masalah ya. Asalkan tetap dalam koridor yang dibolehkan oleh Islam. Oke, monggo Kang Mas Ari Prasetyo. Berikutnya di Manada, Jember, selalu dengan hati yang memerah. Terima kasih. Berikutnya Didi, Kang Didi ini dari Brebes, nyimak Gus, monggo. Vigi Cindy jempol 2. Cainko, doa yang terbaik adalah semoga sehat selalu untuk GM. Matur nuwun, terima kasih. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan atasmu untuk keluarga di Borneo. Berikutnya Kang Mas Agus Hermana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir di kajian Isra yang luar biasa. Quran menyatakan bahwa wama yadakaru ila ulil albab, tidak akan mendapat pelajaran
ilmu kecuali orang yang menggunakan akal sehat. Nah lo sudah diingatkan oleh Kang Hermana. Kumaha Kang pawartosna damang Bandung ya, ini dari Kota Kembang Bandung ya. Jadi akal tuh dipakai. Jangan beragama hanya dogma-dogma doang. Berikutnya soleha kita Luisa Adriana. Salam Isra. Kalau dibangkitkan secara roh tidak memerlukan ikan goreng atau ikan bakar. Yang perlu ikan adalah tubuh jasmaninya karena berbentuk daging gitu. Oke, terima kasih masukannya untuk Luisa Adriana. Salam untuk keluarga. Gimana ini? Kalau nggak salah Jakarta ya. Tolong sebutkan namanya. Berikutnya ini Kang Mas Sapari bernama kok ini dia dari Kuala Lumpur, dari negeri jiran. Ya, Kuala Lumpur tuh Malaysia ya. Dia nyimaknya dari Kuala Lumpur. Oke, tapi tidak apa-apa, bisa konfirmasi saya lewat WA ya. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk teman-teman yang ada di Kuala Lumpur ya. Silakan disebarkan kepada teman-teman di sana untuk ikut gabung ngaji di channel ini. Terima kasih Kang Mas Sapari bernama. Dia dari Kuala Lumpur. Kemarin ada Pak Otman dari Malaysia juga ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Alkovaena, nama yang sulit aku eja. Bila kebangkitan rohani artinya itu dia sudah berada pada dimensi yang lain, di mana yang ditemui itu rohaniawan, murid-muridnya itu, dan ikan goreng atau ikan bakar ini dalam bentuk rohania atau penulisnya dalam pengaruh minuman alkohol. Enggak begitu ya. Makanya kan aku sudah ingatkan, khususnya untuk teman-teman Islam lah. Mungkin teman-teman Kristen nggak terlalu berat untuk menerima pemikiran-pemikiran yang aku sampaikan. Ini untuk teman-teman Islam aja lah ya. Nanti teman-teman Kristen berproses. Kalau baca ayat Al-Quran itu hati-hati. Jangan semua kamu hantam harafiah, jangan semua kamu hantam metafora. Kita harus jeli pada saat mana metafora, pada saat mana harafiah. Kalau nggak gitu kacau nanti. Kita sekarang menuju sebentar. Assalamualaikum Gus, aku bagi shooting nanti tak telepon ke? Nanti tak telepon. Oke, ngapunten. Ini ketua Arimatea. Sampai mana tadi ya? Begini maksudku, kita fokus ke surat Al-Maidah tentang hidangan. Jangan kamu anggap itu soto turun, rawon turun dari langit, terus nasi goreng turun, pecel turun, palu basah turun, apalagi gado-gado turun. Tidak begitu. Para nabi, para kanjeng nabi, para rasul itu tidak ngurusin menu makanan itu. Yang diurus itu menu makanan rohani. Begitu juga teman-teman Kristen ya, ketika kasih makan 5.000 orang, terus ini makan ikan goreng, terus kamu pahami secara harafiah, ya modar gue, meleset cara memahaminya. Ya, kan itu juga disebutkan di Al-Quran surat Al-Maidah itu kan, ya maka harus pandai kita. Oh, ini berbicara dalam konteks apa? Para nabi itu tanpa terkecuali kanjeng Nabi Isa, kanjeng Nabi Musa atau semua pun yang diurus itu makanan rohani, bukan makanan jasmani. Ini kok rame makanan rohani. Kok rame semuanya dibikin makanan jasmani. Oke. Berikutnya Pundi 99 hadir ya. Oke. Mbak Luis Adriana, tolong dibahas ayat ini Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Mohon ditanggapi Gus, seperti saya mualaf dari Protestan. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih saudaraku, engkau telah menempuh jalan kebenaran, dan semoga engkau tetap setia di dalam kebenaran itu sehingga menghantarkanmu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita amini seluruh saudara kita yang ada di channel ini, semoga
Ini cewek apa cowok ya? Luis Adriana. Aku agak kacau, fotonya kecil ya. Semoga beliaunya gitulah ya, nggak tahu aku, Mbak atau Mas ini selalu eksis ya di dalam jalan kebenaran, yaitu dinullah Islam yang akan menyampaikan kita dari dunia sampai akhirat masuk ke surganya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Mbak atau Mas Luisa ya. Nanti kalau aku lupa diingatkan Mbak ya atau Mas ya. Kita masukkan antrian dulu. Berikutnya Kang Alka Baena, Kiki Maria putrinya Susana, bapaknya bernama Diki Suprapto, mantan suami Rahmawati Soekarno. Mungkin Kiki ini yang dimaksud, putri bintang film yang suka memerankan mistis-mistis. Subhanallah, alhamdulillah. Cerdas kamu. Aku senang kalau ketemu orang-orang seperti kamu. Jadi ngerti, tidak hanya sekedar sekilas. Aku dulu waktu teman kuliah itu punya nama teman itu dari mana itu? Dari Irian Jaya, namanya Hengki Momot. Dia suka bola, tapi bukan sekedar suka, dan jarang orang seperti dia. Ketika aku ajak cerita dia tentang bola, dia tahu si A ini dari grup mana, negaranya mana, posisinya apa saja, tahu dia. Tipe permainannya gimana, tahu dia. Nah seperti ini, Kang Mas LK Al-Aba, Kiki Maria seperti apa dia tahu. Putrinya Susana, bapaknya Diki Suprapto, mantan suaminya Rahmawati Soekarno. Yang ini memang yang aku maksud, yaitu Kiki Maria. Jadi zaman-zaman aku masih sekolah dulu ya, lagunya itu Esok Milik Kita ya. Lagu yang sangat menyayat hati dan berkelas lagunya. Baru nanti kemudian era-era artis yang diusung oleh siapa itu? Obi Mesak. Nah, itu yang kelas artis kelas sejuta umat lah yang itu ya. Tapi kalau Kiki Maria nanti terus ada Jayanti Mandasari itu terus ada nanti Rembulan Merah itu Anatair, bukan Anatair, apa ya? Sorry lupa aku, Rembulan Merah itu bagus-bagus ya, berkelas. Ini dia Kiki Maria. Esok Milik Kita. Ya. Ini bagus sekali syairnya ini. Dulu ini aku masih semester berapa ya, lupa. Yang jelas masih keren. Masih punya gelar mahasiswa. Bagus banget lagu ini. Aku cari siapa yang menggubah, nggak ketemu tapi ya. Terima kasih untuk Kang Mas Alkoba yang telah memberikan data yang secara lengkap. Mari gandeng tangan, kita susun langkah baru, dan mari berdoa, mohon petunjuk darinya. Mungkin duka ini adalah rahmat darinya, untuk bekal hari esok kita. Bagus. Tergapaikah sebuah angan-angan kita untuk menghapus semua duka-duka lama? Ya, hari esok. Esok milik kita, ya. Ini lagu ini sangat populer zaman-zaman aku masih punya gelar mahasiswa. Terima kasih Kang Alkoba ya. Benar itu yang aku maksud. Kemudian Kang Mas Abdul Qadir ya dari Pamekasan. Salam alaikum rohani tak butuh mamiro alami dan alamiah enggan dengan mamiro rohani baik di alam kekinian maupun di alam kebangkitan. Mantap. Ini mana kerupuk bukan yang itu, yang gedean. Yang gedean ada di dalam kamar. Aduh, ya sudah. Aku mau tunjukkan kepada kalian makanan khas dari Madura yang dikirim oleh sesepuh kita, guru kita, bapak kita, Kang Mas kita Abdul Qadir, tapi sayangnya di dalam. Namanya lorju ya. Nanti kapan-kapan tak kasih tahu kamu karena ada di dalam. Oke, salam untuk semua keluarga yang ada di Pamekasan. Berikutnya Kang Mas Suratno Erko dari Madiun. Parfumnya sudah ada, minyak goreng tersedia, peradaban Yahudi lebih maju dari bangsa lain. Peradaban dalam hal apa itu? Ya, harus jelas dulu, beda dong minyak goreng sama
parfum itu beda, Mas, ya. Beda. Kita perlu data ya. Aku tidak menerima juga tidak menolak, tapi ya by data dulu, ya. Kenapa Injil itu terjadi perdebatan antara minyak goreng dan minyak bakar? Coba kamu baca terjemahan tentang Yesus minta ikan itu loh. Ikan bakar atau ikan goreng? Berbeki ya atau rice. Itu beda terjemahannya. Di situ juga kita sudah jadi kok kacau gini ya. Makanya aku bilang terjemahan apapun baik Al-Quran maupun Bible itu bukan kitab suci. Sementara Anda pegangnya cuma terjemahan. Apakah bisa terjemahan kitab suci disebut kitab suci? Ya kan nggak bisa. Maka itulah dalam posisi ini original teks itu menjadi penting. Gitu Kang Mas ya. Salam untuk keluarga di Madiun. Untuk Kang Mas Suratno Eko yang juga selalu setia di channel ini. Oke. Nah, Sumaya, terima kasih. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kebiasaan kita selama ini tidak taat terhadap Al-Quran. Ya, karena nggak mau belajar, karena bodoh, ya repot. Ya, makanya belajar itu menjadi penting. Sesuai dengan tajuk kita adalah kehilangan. Ya, aku bacakan dulu surat yang kemarin sudah kita bahas, surat Ali Imran surat 3 yaitu ayat atau nomor yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembalinya yang baik. Ada yang tidak senang sama itu? Semua kita senang, ya. Semua kita senang, ya. Kalau kita laki-laki senang terhadap wanita, kalau dia wanita senang terhadap laki-laki, ya. Siapa tidak ingin suami soleh? Siapa tidak ingin punya istri soleha? Itu keinginan kita bersama, ya. Siapa tidak punya keinginan terhadap anak-anak, ya. Betapa kita sangat perlu berempati kepada saudara-saudara kita yang ternyata dalam garis kehidupannya tidak punya anak. Kan harus kita peduli juga kepada kondisi-kondisi yang seperti itu. Harta berupa jenis emas, perak, ya, kuda pilihan, ya, binatang-binatang ternak, sawah, ladang. Dikatakan itulah kesenangan dunia dan semua kita ingin memilikinya. Ya, kita ingin memilikinya. Tidak ada yang tidak akan senang memiliki itu. Ya, oke. Sekarang aku bawa kalian ke itu tadi surat Ali Imran ketiga yang keempat, yang ayat ke-14. Sekarang surat Al-Baqarah, surat kedua ayat yang ke berapa ini? Ya, mulai dari 155. Ya. Sebetulnya itu dari 153 ya. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran begitu ya. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, ini belum sempat kita bahas ya, bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini lagi di request tapi belum sempat aku bahas ya. Nah, kita masuk ke 155-nya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Al-Baqarah 155 itu penjelasannya itu merupakan kontradiksi dengan yang apa namanya? Yang di surat Ali Imran ya. Yang ke berapa tadi? Ke-14. Di salah satu sisi dijelaskan kita ingin memiliki itu, ya. Nah, di satu sisi kepemilikan kita itu hilang. Jadi ini
yang satunya menjelaskan kita ingin memiliki itu. Lalu di surat Ali Imran-nya ketiga ya, surat 14. Lalu di surat Al-Baqarah ini diametral ini. Kita akan kehilangan itu. Jadi surat Ali Imran 14, surat ketiga itu keinginan kita untuk memiliki itu, kenikmatan-kenikmatan itu. Sementara di surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 155, kita kehilangan itu yang ingin kita selalu memilikinya. Maka dikatakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ini diametral. Di sini ingin memiliki, di sini kehilangan. Ya. Lalu yang jadi masalah, yang aku bilang tadi, ayat 156-nya penjelasannya ini selalu dipersempit. Padahal ayat ini berbicara tentang luas. Kan luas itu, lihat itu, kehilangan apa itu? Ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi ayat yang 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tarik catatan kakinya 102 ya, 102 sebentar. Inna lillahi wa 101 ya. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah. Disunahkan menyebutnya waktu ditimpa mara bahaya, baik besar maupun kecil. Cuman kan ayat ini menjadi sempit dipahami. Karena apa? Aktualisasinya ayat ini selalu digunakan ketika kita mendengar kematian. Kematian doang. Padahal itu bicara luas, harta bukan hanya jiwa saja ya, semua. Cuma kan kita mengucapkannya kalau ada kabar kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarang kita misalkan kita kehilangan apa gitu, kehilangan jabatan kayak kita bersedih, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan mobil, kehilangan sawah, kehilangan ladang, kehilangan emas, kehilangan perak. Jarang kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Itu artinya kita justru mempersempit, padahal Al-Quran itu menampilkan secara luas. Itu pemahaman yang keliru. Artinya apapun ya keadaannya, ketika ada sesuatu yang terlepas dari kita, yang aku sebut kehilangan, itu kita boleh mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang disebutkan tentang penjelasan tentang kepemilikan tadi itu. Ya. Nah, sekarang aku cerita nih. Itu udah berapa lama, Leh? 38. Ya, belum 1 jam. Tenang aja. Ready, asal katanya ready ya. Asal katanya ready, tapi harusnya itu reader. Tapi teman-teman nyebutnya entah salah ucap entah gimana, jadinya redis. Redis ya. Jadi begini. Sebelum kami dulu kan, aku khususnya ya, di apa? Di satu waktu tertentu gitulah ya. Kan gabung sama teman-teman ya, suka musik gitulah ya. Suka musik. Sebelum manggung itu ada ready. Jadi misalkan kita ditanggap main di mana gitu. Mereka hanya menyediakan sticknya saja. Nah, ada tim namanya redis. Penyiap sebetulnya, raider gitu, ready, penyiap. Menyiapkan, menata sound, ya, menata alat-alat musik, lampu, lighting dan segala macamnya. Ya. Nah, nanti setelah itu semua tertata, biasanya setengah jam sebelum kita main itu ada namanya cek sound. Ya, cek sound itu ya cek suara ya. Kita cek gitarnya, baik melodinya, baik bassnya, baik ritmenya, keyboardnya. Keyboard itu ada 2, ada yang string, ada yang goncang. Nanti pukulan kendangnya, pukulan drumnya bagaimana, seruling. Semua itu kita cek.
namanya cek sound, dan itu biasanya nyanyi. Terus pada saat itu pemain suling kami namanya Jailani, namanya Bagus Jailani. Dia yang nyanyi ketika kita cek sound ya, cek sound. Dia nyanyi itu enak, nyanyi itu enak. Yang dijadikan pilihan lagunya saat itu Kehilangan, lagunya Oma Irama ya, lagunya Kehilangan ya. Tiba-tiba di tengah lagu dia berhenti dan tersedak, menangis, nggak bisa nyanyi. Kami semua heran, loh ono opo ya, ada apa ini? Ini kita lagi cek sound ini ya, kabarnya kan begitu ya. Kita lagi cek sound, Jailani nangis. Dia nyanyi lagu Kehilangan ya. Lagunya begini ya. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari gitu. Di tengah lagu itu menangis dia dan selesai. Nggak bisa dilanjutkan. Akhirnya kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu memang ayahanda beliau baru meninggal. Ya, jadi kita tahu, oh begitu. Ketika dia cek sound, seruling kemudian nyanyi, dia pilih lagu Kehilangannya dari Raja Dangdut kita. Ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Jadi kan kita merasa kalau orang tua kita masih ada kan begitulah ya. Tapi coba ketika sudah tidak ada, kita merasakan bahwa kehadirannya itu benar-benar kita butuhkan. Itu yang dirasakan oleh Jailani. Mengapa ketika dia cek sound itu tiba-tiba terhenti dan dia menangis ya, karena dia ingat bapaknya yang baru beberapa hari meninggal. Dia merasa kehilangan. Begitu juga lagu Kehilangan kalau kita nukil dari firman ya. Ini ada 2 lagu Kehilangan ya. Bagus-bagus ya. Yang intinya gitu, tidak mau merasa kehilangan ya. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Jadi waktu itu ingin ditarik kembali. Tapi apakah bisa? Apakah bisa waktu itu ditarik kembali? Kita ingin sesuatu yang telah hilang itu kembali kepada kita. Apapun seperti aku jelaskan tadi, yang itu merupakan perhiasan dunia. Apapun itu, kita ingin menarik kembali kalau bisa. Ya. Dan dijelaskan juga, semua itu kalau masih ada aja kita tidak merasa. Kalau sudah tidak ada baru kita merasa bagaimana pentingnya kehadiran. Ya. Itu semua tentang kehilangan. Kehilangan secara universal, dari kehilangan jiwa, harta, kekayaan, ya. Teman-teman dekat kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, ya, kita tidak mau kehilangan itu. Nah, ada sebuah kata bijak yang itu disampaikan, informasi yang aku dengar dari sosok yang aku kagumi, meskipun aku tidak selalu sepaham, ya, dari Cak Nun, ya. Dia mendefinisikan kenapa kita merasa kehilangan, ya. Tapi sebelum itu aku akan mengutip begini. Kita boleh kehilangan apapun. Boleh kita kehilangan apapun. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita kehilangan Islam. Jadikan dia milikmu. Dan kau bawa sampai nanti menutup mata. Sehingga kau bisa bertemu Gusti Allah Kang Maha Agung dalam surganya. Boleh.
Boleh kita kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita kehilangan Islam. Ya, pesan Cak Nun itu begini. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Kamu sebenarnya tak pernah kehilangan. Ya. Kamu hanya merasa memiliki apa yang bukan bagianmu. Jadi sebetulnya kalau kita paham apa yang disampaikan oleh Cak Nun, kita itulah yang salah karena kita merasa memiliki sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita. Ya. Itu yang disampaikan Cak Nun. Lalu bagaimana tentang Islam? Tidak begitu. Islam berbeda. Jadi apa yang disampaikan Cak Nun ya, kamu sebenarnya tak pernah kehilangan. Kamu hanya merasa memiliki apa yang bukan bagianmu. Sebetulnya itu bukan bagian kita. Entah itu pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta kita, tahta kita, jabatan kita, karir kita, bisnis kita, semuanya lah. Yang itu dibabat sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun tentang kepemilikan. Ya. Jadi kita merasa memiliki misalkan ya katakanlah sebuah perusahaan yang itu besar, asetnya besar, ya, kebun, emas, perak, ya. Kita merasa kehilangan karena kita merasa memiliki yang sebetulnya itu bukan milik kita, ya. Sebetulnya itu bukan bagian, dia hanya numpang lewat saja. Itu masalahnya di situ. Ya. Terus bagaimana supaya kita tetap memilikinya? Ya jalankan apa yang dititipkan kepada engkau itu yang kita sebut belanjakanlah di jalan Allah. Itu akan menjadi milik abadimu. Tapi harta tahta kamu mati nggak orang, kamu presiden nggak ada urusan. Kalau sudah masuk ke dalam tanah itu nggak ada urusan, mau presiden, mau menteri, mau tukang sapu, tukang parkir kagak ada urusan. Mau kamu miliarder, hartamu banyak, kamu kere, kamu melarat, kamu tidur di pasar, kamu tidur di becak, kagak ada urusan. Ya, sudah nggak berbicara lagi di sana tentang apa-apa yang kita miliki. Ya, itu kalau pendekatannya seperti tadi. Tetapi beda dengan Islam. Aku berdebat keras dengan almarhum guruku Gus Fanani, tapi akhirnya aku oke, bener gitu. Jadi begini, kata-kata la ikraha fiddin itu bukan sebetulnya itu bebas dalam tanda kutip. Ya. Bebas dalam tanda kutip, bukan berarti Allah itu membiarkan kamu semau-maunya, tidak. Allah tetap berharap, tetap memberikan Islam itu menjadi milik kita. Jadi Islam itu milik kita. Maka supaya kita bisa memiliki, Allah turunkan kitabnya Al-Quran, Allah turunkan gurunya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Islam itu milik kita. Seperti kan yang dikatakan kan, kamu sebenarnya tak pernah kehilangan, kamu hanya merasa memiliki apa yang bukan bagianmu, bukan milikmu, itu kata Cak Nun. Tetapi kata-kata ini tidak berlaku untuk Islam. Makanya ketika aku diskusi berat aku sama almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmatinya, akhirnya aku bisa menerima. Jadi kata-kata tidak ada paksaan di dalam din itu tidak bisa dipahami semau-mau lu mau pilih iman, pilih kafir semua. Tidak begitu. Sebetulnya itu Allah ingin kita itu tetap dalam iman. Cuman Allah tidak paksa kamu beriman. Tapi Allah itu maunya Allah itu sebetulnya semua makhluk-makhluk hamba-hamba Allah ini beriman semua, bukan kafir. Gitu loh. Ya. Nah, kalau yang tentang iman tadi, tentang Islam ini tidak bisa kita gunakan apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Karena apa? Islam ini adalah milik kita, bagian kita. Yang jadi masalahnya kita mau tidak berislam. Ya, makanya aku bilang tadi, kita boleh kehilangan semuanya, tapi jangan dalam hidup ini sampai kita kehilangan Islam. Itu yang bisa aku sampaikan kepadamu. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama berdoa.
Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.